Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, manusia merupakan makhluk yang unik. Artinya, setiap manusia itu berbeda. Begitu juga dengan peserta didik kita di kelas. Semua peserta didik memiliki perbedaan, baik dalam hal minat, bakat, kemampuan, dan lain-lain. Maka dari itu, kebutuhan belajar dari setiap peserta didik pun berbeda. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dari setiap peserta didik. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik melalui pemanfaatan aplikasi Canva dan EduCapply pada peserta didik kelas 6 SD Negeri 010 Ujung Batu. Saya Subrina dari SD Negeri 010 Ujung Batu. SD Negeri 010 Ujung Batu merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di Jalan Setiabudi, Desa Ujung Batu Timur, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu. Saat ini, SD Negeri 010 Ujung Batu memiliki 15 rombel yang terdiri dari 9 rombel untuk kelas rendah dan 6 rombel untuk kelas tinggi dengan jumlah peserta didik berjumlah 448 orang peserta didik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap peserta didik tersebut, guru harus mampu memilih pendekatan pembelajaran yang tepat. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya mempelajari lebih mendalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya melihat semua peserta didik saya sama dan tidak memiliki perbedaan dalam segala hal termasuk dalam proses belajar mengajar. Saya menganggap semua peserta didik ibaratkan sebuah gelas kosong yang harus diisi air untuk bisa penuh. Maka dari itu, saya hanya berfokus pada pemberian materi tanpa memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik saya. Akibatnya, proses pembelajaran di kelas menjadi tidak semangat. Ada peserta didik yang diam, melamun, mengantuk, dan ada juga yang bercerita dengan teman di sebelahnya. Ketika diberi tugas, hanya ada beberapa peserta didik yang mengumpulkan. Ketika saya bertanya kepada peserta didik yang tidak mengumpulkan, mereka menjawab tidak mengerti. Dan ketika saya mengulang materi itu kembali, peserta didik yang telah paham malah menjadi bosan. Sebelumnya, saya pernah berusaha memperbaiki proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berkelompok dengan anggota kelompok yang heterogen yang terdiri dari peserta didik yang mahir, sedang, dan berkembang dengan tujuan agar peserta didik yang mahir dapat membantu peserta didik yang berkembang. Namun, yang terjadi malah peserta didik yang berkembang hanya menumpang nama pada peserta didik yang mahir. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan terhadap peserta didik saya ketika mengerjakan tugas di kelas, terdapat perbedaan-perbedaan. Yang pertama, ada peserta didik yang sudah mampu mengerjakan tugas dengan tepat dan cepat. Ada juga peserta didik yang masih memerlukan waktu untuk mengerjakan tugas, namun masih mampu menyelesaikan tugas dengan tepat. Dan ada juga peserta didik yang masih belum mampu mengerjakan tugas dengan tepat dan cepat. Dari perbedaan tersebut dapat menimbulkan permasalahan, seperti peserta didik yang sudah mampu mengerjakan tugas dengan cepat dan tepat, mereka akan merasa bosan. Di sisi lain, peserta didik yang belum mampu mengerjakan tugas dengan tepat, mereka akan merasa pembelajaran itu sulit dan mereka tidak mampu. Adapun akibat yang ditimbulkan, yaitu menurunnya minat belajar dari peserta didik tersebut. Maka dari itu, praktik baik yang saya lakukan ini penting untuk diterapkan karena beberapa hal, yaitu dapat memberikan solusi terhadap permasalahan berupa rendahnya minat belajar peserta didik, kemudian dapat memberikan motivasi terhadap saya untuk terus berinovasi dalam melakukan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik, serta dapat memberikan contoh solusi terhadap guru lain yang mengalami masalah yang serupa. Kurangnya kemampuan guru dalam membuat rancangan kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik menjadikan sebuah tantangan tersendiri. Akan tetapi, tantangan tersebut dapat diatasi dengan melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Menurut Tomlinson, terdapat 3 aspek kebutuhan belajar peserta didik. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Yang ketiga, profil belajar.
Dari ketiga aspek tersebut, aspek pertama merupakan aspek paling penting dalam pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik, yaitu aspek kesiapan belajar. Peminsun juga menyampaikan bahwa terdapat 6 perspektif yang dapat digunakan seorang guru dalam menentukan kesiapan belajar peserta didik. Adapun 6 perspektif tersebut yaitu yang pertama bersifat mendasar ke bersifat transformatif, yang kedua konkret ke abstrak, yang ketiga sederhana ke kompleks, yang keempat terstruktur ke open-ended, yang kelima dependen dan independen, dan yang keenam perspektif lambat cepat. Pada pembelajaran ini, saya menggunakan perspektif lambat cepat yang mana terdapat beberapa peserta didik saya yang telah memiliki kemampuan awal sehingga peserta didik tersebut membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk menyelesaikan pembelajaran. Di sisi lain, peserta didik yang kurang memiliki pengetahuan awal, mereka memerlukan waktu yang relatif lama untuk menyelesaikan pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi permasalahan di kelas saya yaitu dengan melakukan diskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah mengenai permasalahan yang saya hadapi di kelas untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, saya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal dari peserta didik saya mengenai materi yang akan dipelajari. Manfaat asesmen ini adalah untuk memetakan kebutuhan belajar dari peserta didik. Dari hasil pemetaan tersebut, selanjutnya saya menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya yang memiliki kemampuan awal yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika. Ini adalah tujuan pelajaran kita pada hari ini. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pembelajaran diferensiasi proses. Saya membagi peserta didik menjadi 3 kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik. Adapun pembagian kelompoknya yaitu 1 kelompok mahir, 2 kelompok sedang, dan 2 kelompok berkembang. Terhadap ketiga kelompok tersebut, saya memberikan perlakuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Kepada kelompok mahir, saya memberi kepercayaan kepada mereka untuk belajar secara mandiri melalui sumber-sumber buku dan internet yang sudah saya persiapkan. Kepada kelompok sedang, saya memberikan kepercayaan untuk belajar secara mandiri melalui sumber-sumber buku dan internet yang sudah dipersiapkan. Sesekali saya menghampiri untuk memastikan tidak ada miskonsepsi atau memberi pendampingan saat diperlukan. Kemudian untuk kelompok peserta didik berkembang, saya memberikan scaffolding yang lebih banyak dalam kelompok ini. Saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur lingkaran. Yang pertama, titik pusat lingkaran. Pusat lingkaran ke lingkungan. Mengingat peserta didik saat ini merupakan generasi alpha, di mana anak pada generasi ini telah berdampingan dengan teknologi sejak mereka lahir. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwa pembelajaran harus dilakukan menyesuaikan dengan keadaan saat ini, yaitu dengan banyaknya memanfaatkan teknologi. Maka dari itu, saya memberikan pembelajaran dengan memanfaatkan media pembelajaran interaktif yang saya buat melalui aplikasi Canva. Selain itu, saya juga memanfaatkan EducaPlay sebagai sarana asesmen untuk anak. Dalam pembelajaran ini, saya memanfaatkan sarana yang telah difasilitasi oleh sekolah berupa proyektor, Chromebook, dan juga jaringan Wi-Fi. Untuk mewujudkan semua proses ini, tentunya banyak pihak yang terlibat, mulai dari peserta didik, rekan sejawat, dan kepala sekolah, serta orang tua peserta didik. Saya sangat merasa senang belajar hari ini dikarenakan saya merasa cocok dengan teman sekelompok saya. Dari praktik baik yang saya dapatkan, saya juga berbagi kepada rekan-rekan kerja saya. Dari praktik baik yang dibagikan Ibu Subrina tadi sangat bermanfaat karena dapat menginspirasi saya yang kebetulan saya juga menemukan permasalahan yang sama. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Subrina yang telah melaksanakan praktik baik dengan harapan dalam kegiatan ini dapat menjadi sebagai semangat baru kepada guru-guru yang lain. Dari praktik baik yang telah saya laksanakan mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi, terbukti dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Dengan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik, menjadikan peserta didik merasa lebih diperhatikan dan merasa pembelajaran itu bukanlah sesuatu yang menyulitkan dan membosankan. Semoga dengan berbagi praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu guru hebat. Teruslah belajar, karena dengan guru hebat, maka Indonesia
kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.